Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله خصوصا لحضرة الشيخ الإمام أحمد مصطفى المروي وأدام نفعه وببركة عمره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyarul hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, majelis gabungan Al-Fadriyah rahimahullah, al-karamun wal muhtaramun, para kiai, para guru, para asatidzah. Mohon maaf tidak saya absen satu persatu. Kawan-kawan TKM Musola Al-Falah serta jajaran para ketua DKM Masjid Musola yang tergabung dalam Taklim Subuh Al-Fadriyah. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali pada pagi yang cerah dan berbahagia ini. Semoga kasih nikmat keafiatan pada kita semua. Sama-sama kita memenuhi salah satu kewajiban kita, tafakuh fiddin. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Masyarul hadirin wal hadirat rahimahullah. Alhamdulillah kembali giliran saya pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita membaca, mentadabburi satu ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran yang pagi hari ini. Mari kita merenungi sepenggalan kisah riwayat yang ada di surat Al-Qalam, surat Nuh, mulai dari ayat 17 sampai ayat 33. Panjang juga, ada beberapa ayat. Tapi insya Allah kalau kita baca terjemahannya aja dari ayat 17 sampai ayat 33, sama-sama kita ngaji pagi hari ini, itu ayat beberapa intinya pesan moralnya seperti apa. Saya baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من
Saudara sekalian, ini kisah terjadi zaman bahula. Zaman bahula itu sebelum Rasulullah berada. Dulu ada seorang atau sebuah keluarga memiliki kebun yang luar biasa, luas dan selalu menghasilkan atau panen yang luar biasa, diberi kesuburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian ulama tafsir menyebutkan pohonnya itu kebunnya kebun korma. Ulama tafsir juga menyebutkan itu letaknya atau daerahnya terjadi kalau sekarang disebut Hadramaut. Ya, berarti di negeri Yaman itu. Kalau nanti kita insya Allah kalau kasih kesempatan ke Hadramaut, ada di salah satu kota perkebunan kurma yang begitu ramai luar biasa. Sekarang ini di urut sejarah ini punya orang ini, punya keluarga yang ada di surat Nun atau surat Al-Qalam dari ayat 17 sampai ayat 23. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah in aqsamu la yasrimunnaha muslim. Bapak, ayat 17 ini diawali atau mengawali kisah orang sebelumnya. Mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para pendurhaka, para ahli maksiat, penentang Allah dan Rasulnya, ngecil-ngecilin agama Allah dan Rasulnya, itu siapapun mereka, itu nanti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami uji, kami kasih musibah seperti sebuah keluarga yang memiliki perkebunan kurma yang luas, yang tadi terjadi di letaknya ada di negeri Hadramaut. Agak detailnya begini, masya Allah. Kamu perhatikan coba saudara, ada sebuah keluarga memastikan diri besok pagi-pagi dia mau pergi panen, begitu, ya, sampai karena yakinnya besok dia bakalan panen, ini ketakaburan segala macam muncul, gitu. Tetapi subhanallah, karena sikap kecokakan, ketakaburan yang bahkan juga betul-betul menentang terhadap agama, ini Allah uji, terjadi peristiwanya di malam hari. Guru kita guru dia merupakan manggil dia ya. Besok pagi dia mau panen Pak di keluarga. Ternyata Allah uji itu peristiwanya malam-malam. Kalau pada peristiwa ini Pak, itu kebunnya habis dimakan ada yang disebut dimakan, ada yang menyebutkan ahli tafsir itu dibakar sama Allah. Ya, Allah alam itu sebabnya apa? Apa ada orang bakar sampah ya? Apa kenapa tiba-tiba kebunnya di malam hari dibakar semuanya, itu yang beribu-ribu meter atau mungkin juga hektaran meter dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hangus tanpa tersisa sedikit pun, sampai-sampai besok mereka melihat si pohonnya atau ahli waris yang mau pada panen keder. Ada bahasa keder di sini Pak. Apa ini ya? Saya temuin dulu ayatnya. Walamma ra'awha qalu innaha falamma ra'awha qalu inna ladhannun. Ketika ahli warisnya pagi-pagi melihat itu kebunnya, mengerti ya? Bahasa kamu kita saudara,
Ini mah bukan kebun kita. Kenapa? Hitam semua. Dia nggak kenalin. Tapi letaknya mah, alamatnya mah, RT RW ini benar posisinya. Tapi kok hitam semua? Nggak ada satupun pohon kurma yang tumbuh. Sampai satu sama lain saling meyakinkan ini bukan ya kebun kita. Nyaris tanpa presisi. Saudara, ini ketakburan keluarga ini, pembangkangan sama agama, sampai-sampai ada pada kalimat besok ada yang mengatakan ini 5 orang Pak, ada warisnya. Ada yang mengatakan 4 orang, ada yang mengatakan 7 orang, gitu ya. Satu sama lain saling berpesan ini saudara. Jangan ngomong aja ya, diam-diam aja. Takut ada orang miskin pada tahu. Ya, kita ngumpet-ngumpet aja banyaknya. Ntar dia pada gitu, kan pada minta gitu. Kalau perlu jangan undang-undang orang, udah kita panen sendiri aja. Ya, kalau nanti menimbulkan banyak orang tahu, dikit banyak ntar ada yang minta. Saking apanya tuh Pak? Saking kulitnya ya. Diam-diam berangkat di pagi-pagi buta biar tetangga nggak ada yang lihat. Kalau ada yang lihat kan dia nanya mau kemana Pak? Mau panen? Udah tuh. Kan gak enak terbagi gitu. Kata saudaranya nih yang satu, berangkatnya pagi-pagi buta. Tuh pagi-pagi buta. Yang kagak semua yang punya orang. Ya, kalau bisa mau belum subuh, sebelum orang pada azan subuh gitu tuh kita berangkat supaya nanti kita aman, hasil panennya buat kita. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimahullah. Ya singkat nih kisah ini sedikit lagi. Jadi baru kita ngambil ibrah dari peristiwa ini. Saudara sekalian, tapi begitu ya. Kalau istilah Betawi kita kelapa standar, nggak semuanya bagus, ya, nggak semuanya juga bagus begitu, aja ya. Di antara tandanan itu ada aja ya Pak. Kalau pada ayat peristiwa ini Bapak yang tengah-tengah nih. Dari 5 orang itu kita sepakati 5 orang yang tengah-tengah berani ngomong begitu. Itu ada di ayat Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ayat 28. Kalau secara harfiah terjemahannya berkatalah yang tengah-tengah di antara mereka. Yang tengah-tengah nih. Bang, adek, kenapa kita tidak termasuk orang yang bertasbih? Kalimat bertasbih di sini Bapak-bapak merepresentasikan kesolehan. Maksudnya jangan begitu-gitu amat Bang. Jangan begitu-gitu amat deh. Kita ikutin biaya Bapak aja. Almarhum nih. Oh Bapak, ini keluarga yang tadi 5 orang pelit-pelit semua tuh ya, cuma yang tengah berani mengingatkan kita ngambil gaya hidup ala Bapak. Ala Bapak. Bapaknya ini luar biasa, dermawan. Setiap kali panen minimal hak wajib hak agama itu dikeluarkan. Kalau kita konteks agama akhir zaman Muhammad Rasulullah, baru zakat pertanian berapa ya Pak? Kalau zakat pertanian, tergantung. Nah, tergantung apa tuh? Kalau misalnya pertaniannya tak ada hujan, ngandelin air hujan aja Bu, itu zakatnya berapa? 10%. Gede ini Pak. Ini kata agama itu mah kita harus patuh. Kalau pertanian kita itu ngandelin air hujan 10%. Tapi kalau pakai modal, irigasi, beli diesel, ngangkuti apa, nyewa orang, ngangkutin air segala macam, itu zakatnya 5%. Kata saudaranya nih tengah, anak-anaknya
bang, ikutin gaya bapak aja. Sebelumnya tuh, orang kita 5 orang, kebun cuma sekian katanya. Kita bagi 5, hasilnya dikit, dikeluarin lagi buat agama habis. Gitu tuh ya. Itu nasihat satu orang yang benar dikalau oleh 4 orang. Kembali di awal tadi, sampai akhirnya itu Allah ada dengan Allah kirimkan Nabi di malam harinya sedikit pun tidak tersisa. Masyarakat ini kesimpulan kisah ini, ketika adanya menjelaskan yang tengah-tengah seperti ini, muncul kesadaran. Kapan itu terjadi? Setelah kebunnya habis. Benar juga ya, apa yang diomongin saudara kita nih. Kenapa kita nggak gaya bapak? Tahun demi tahun, panen demi panen, subur terus. Sampai bisa menghidupi, membiayai kita buat besar dari hasil pertanian itu. Kita yang 5 orang malah muncul kesadaran. Kapan itu? Setelah peristiwa musibah terjadi. Pada kalimat ini Bapak, فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. Ini satu sama lain yang 5 main salah-salahan. Ente sih begitu ya. Kemudian qalu ya wailana inna kunna taghin. Tuh muncul, ya Allah ampuni dosa-dosa kami semuanya berlima ini termasuk taghin, melampaui batas dalam hal ini. Tidak memberikan hak agama, apakah 10% tadi ataupun 5%. Muncullah doa, "Bina kau beriman." Sebagaimana walaupun besar apa musibah yang Allah berikan kepada kita, ya, ketika muncul kesadaran, kita istirja, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadaran iman. Apakah karena dosa, apakah karena kekhilafan, kealpaan, segala macam, muncul kalimat Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal 2 aja tuh, ya. Kalau bagi orang soleh, naikin derajatnya. Mungkin juga ngapus dosa. Bagi orang yang kurang tapi soleh, teguran, biar supaya cepat innal ladzina taqaw idza massahum dha'ifun minasyaitani tadzakkar fa idza hum mubsirun. Orang bertakwa itu bukan orang yang enggak pernah dosa. Orang bertakwa itu bukan orang yang enggak pernah ngerjain kesalahan, dan bukan malaikat. Tapi orang bertakwa itu manakala dia ditimpa setan, artinya mengerjakan sebuah perbuatan dosa, tadzakkaru, cepat-cepat ingat. Fa idza hum mubsirun, karena dia yakin, dia melihat, oh ini salah, oh ini bengkok, dan seterusnya. Dalam surat yang lain Allah mengatakan, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang hebat itu tidak terus-menerus melakukan dosa, karena dia tahu bahwa itu sebuah kekeliruan. Masyaallah, ada sebuah harapan pada ayat ke-32-nya, 32. Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun. Asa itu doa. Mudah-mudahan Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik dari ini. Kita kebakaran juga dosa. Ya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami berharap. Masyaallah, ulama tafsir menyebutkan kesadaran itu karena babnya bab harta, memang ya enak kayak dikaparatkan, kiparat. Iya, bahasa kita ya kiparat. Cara menembus dosa bab harta itu kiparat. Ya, walaupun tadi lagi rugi habis bandar ya, yang biasa dilakukan oleh ayahnya apakah tadi 10% ataupun 5% itu ditanggung jawabin ahli warisnya yang 5. Dalam bahasa umum kita dikiparatin, padahal lagi habis hartanya. Kalau menurut logika kan gak masuk, kalau lagi habis kok kiparat, ya
Ya, lagi habis kok kiparat, hartanya dari mana? Mengutang ke segala macam, pokoknya banyak kiparat. Ya, apa itu tanggung jawab Allah Taala harus dipenuhi timbang yang lain. Muncul kesadaran seperti itu, amal soleh seperti itu. Ayat ini mengatakan itu kemudian diganti Pak. Kemudian tadi di awal tadi psikologi, kalau nanti kita kesempatan ke Hadrul Maut, ada perkebunan sekian hektar, ada korma yang begitu luar biasa, mudah-mudahan itu panennya itu ahli waris keluarga yang ada di surat Al-Ghalam ayat 17 sampai ayat 33. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit lagi saya tambahkan Bapak, ini di antara arkan Islam yang 5 ya, itu seperti satu sama lain saling dekat. Pertama, orang syahadat. Ini syahadatnya belum tentu benar Pak ya, kalau belum dibuktikan dengan sholat. Terus sampai yang ini. Ngomongin sholat, kewajiban kita ke Allah Ta'ala. Kalau ketika kita tinggalkan, ada gantinya enggak? Barusan kita misalnya nggak sholat subuh, kita ganti enggak? Kita ganti enggak? Diganti. Dalam istilah fikih namanya qada. Kita nggak puasa karena mundur, apakah sakit atau mungkin safar segala macam. Bulan Ramadan 3 hari kita ngutang untuk puasa Ramadan, ada gantinya enggak? Ada gantinya enggak? Saya lengkap. Yang kelima, kita lupa pergi haji, padahal kita orang yang mampu secara duit. Ada modalnya enggak? Ada enggak? Saya ulangi, ada enggak? Ada betul. Bahasanya dong beda, substansinya sama, belajar. Ya, Bapak kalau kita ketinggalan warisan banyak sama bapak kita, ternyata dalam masa hidupnya bapak kita nggak sempat ke Mekah. Itu kewajiban kita tuh, ngodoin supaya bapak kita sama mama kita pergi haji, benar nggak? Dalam bahasa hukum ini namanya belajar. Substansinya sama, mengkodok, mengganti sesuatu yang tertinggal. Saya kembali ke nomor 4 tadi. Giliran zakat, ada kodoknya enggak? Pak, giliran zakat ada kodoknya enggak? Wallahu a'lam. Nah, ngaji pagi hari ini saya bilang ada. Saya di Abu Bakar Siddiq menyebutkan, maaf mudah-mudahan saya masih ingat. Itu kodoknya ada 9. Saya ingatnya saja ya. Kodoknya ada 9 kalau orang lupa bayar zakat. Pertama kayak surat ini. Kalau kita lihat suka kebakaran gitu, orang pabrik kebakaran, atau orang dari pohon kebakaran, maaf, atau orang misalnya motor mobil yang kebakaran, bisa jadi, ya, bisa jadi setelah ngaji pagi hari jangan-jangan ada di kodok itu. Benar nggak? Kalau muncul kesadaran kayak ahli ashabul jannah di surat Al-Ghalam, Allah ganti. Karena siapapun umat Rasulullah ketika ditimpa musibah, in radiya falahu ridha. Kalau dia ridho, Allah ridho. Kalau dia marah, kesel, ngelangsa, tersulah gitu, nyalain orang lain, Allah marah lagi. Makin-makin tadi muncul kesadaran. Kalimat kesadaran itu yang dalam bahasa agama tadi istirja. Inna lillah. Semua kita milik Allah. Wa inna ilaihi. Kami milik Allah. Ini kalau kami bisa mengetahui mahal gaib, bisa mu'allim nafsa. Kalau kita membahasakan kami, ini kita dan apa saja yang berkaitan sama kita. Benar? Saya dan apa saja yang berkaitan sama saya. Saya, bini saya, benar? Anak saya, harta saya, segala macam tentang saya, lillah. Semuanya milik. Kita
Itu tuh ya. Yang berikutnya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, suka kita digorong-gorongin orang, kalau digorong-gorong ya, ketipu gitu, ketipu. Bahasa kerennya ketipu saja. Amal sebabnya kita ketipu sama orang tuh ya, jangan terlalu dipublikasi, ya, jangan terlalu ngomong kemana-mana, kita malah akhirnya malu sendiri. Bisa jadi, ya, emang banyak hak agama yang kita tipu. Bahasa kasarnya begitu. Banyak hak agama yang kita tipu, akhirnya kita ketipu juga. Gitu. Apa sih? Apa tuh bahasa ini? Begitu tuh kira-kira ya. Kita ketipu juga, cuma luar biasa yang menipu Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita menipu orang. Nauzubillah min. Yang berikutnya kehilangan gitu. Semuanya intinya kehilangan, Pak. Tapi beda proses, suasana hati beda. Sekali lagi ya, beda proses, beda kejadian, suasana hati kita beda. Ada orang hartanya diambil oleh Allah Ta'ala dengan kehilangan tadi. Ada orang yang diambil hartanya gara-gara ketipu. Apalagi ketipunya sama saudara, nyesaknya lebih enak. Nyesaknya lebih mana Pak? Cuma kehilangan aja nih orang ketemu barang sama kita ditipu sama saudara kita. Perasaan hati kita nyesaknya lebih mana? Itu tuh ya. Yang berikutnya saya singkat. Nauzubillah ini. Allah kasih sakit. Ya. Itu kalau misalnya belum ngabisin duit kita langsung sembuh Ustaz. Atau malah udah mau habis ujung-ujungnya meninggal juga. Kembali tadi ya, pokoknya kita redo aja lah, introspeksi begitu. Nah, terakhir nih saya potong 9 tadi. Kalaulah itu harta ditinggalkan ke ahli warisnya, maaf, itu tidak membawa keselamatan dan keberkahan. Warisnya nggak ngerti. Kenapa? Ditinggalkan oleh orang tuanya harta yang tidak bersih. Gitu tuh. Makanya tadi kembali masyaallah ini kita belajar mengambil ibrah, mengizoh dari surat Al-Quran ini gitu. Oh ternyata rukun Islam yang keempat itu ada juga kodok-kodoknya. Sebelum kita ngerti itu ya, kita disiplin aja bahwa hak Allah itu terus kita tunaikan dengan keyakinan pasti Qurannya mengatakan dengan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala maka itu akan tumbuh subur hasanah dunia, hasanah Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.